S1 Ekstensi Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang konfusian atau geger otak serta mendemonstrasikan pertolongan pada pasien geger otak. Definisi cedera kepala. Cedera kepala atau sering disebut trauma kepala adalah trauma yang paling umum ditemui di unit gawat darurat. Banyak pasien dengan trauma kepala berat meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Faktanya hampir 90% kematian akibat trauma pra-rumah sakit menyangkut trauma kepala. Pasien yang pernah mengalami trauma kepala biasanya mengalami gangguan neuropsikologis yang berakibat kecacatan sehingga berpengaruh pada pekerjaan dan aktivitas sosial mereka. Etiologi cedera kepala. Yang pertama, cedera akselerasi terjadi jika objek bergerak menghantam kepala yang tidak bergerak. Misalnya, alat pemukul menghantam kepala atau peluru yang ditembakkan ke kepala. Dan yang kedua, cedera deselerasi terjadi jika kepala yang bergerak membentuk objek diam, seperti pada kasus jatuh atau tabrakan mobil ketika kepala membentur kaca depan mobil. Dan yang ketiga, cedera akselerasi deselerasi sering terjadi dalam kasus kecelakaan kendaraan bermotor dan episode kekerasan fisik. Keempat, cedera Cobb Contre. Cobb terjadi jika kepala terbentur yang menyebabkan otak bergerak dalam ruang kranial dan dengan kuat mengenai area tulang tengkorak yang berlawanan serta area kepala yang pertama kali terbentur. Sebagai contoh, pasien dipukul di bagian belakang kepala. Dan yang terakhir, cedera rotasional terjadi jika pukulan atau benturan menyebabkan otak berputar dalam rongga tengkorak yang mengakibatkan peragangan atau robeknya neuron dalam substansia alba serta robeknya pembuluh darah yang memfiksasi otak dengan bagian dalam rongga tengkorak. Patofisiologi cedera kepala. Otak dilindungi dari cedera oleh rambut, kulit, dan tulang yang membungkusnya. Tanpa perlindungan ini, otak yang lembut yang membuat kita seperti adanya akan mudah sekali terkena cedera dan mengalami kerusakan. Cedera memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Lesi pada kepala dapat terjadi pada jaringan luar dan dalam rongga kepala. Lesi jaringan luar terjadi pada kulit kepala dan lesi bagian dalam terjadi pada tengkorak, pembuluh darah tengkorak maupun otak itu sendiri. Pertolongan pertama, segera setelah korban terjatuh dan tampak tidak bergerak, pastikan tanda-tanda kehilangan kesadaran, yaitu dengan memberikan rangsangan pada tubuh. Salah satunya bisa dilakukan di dada orang tersebut dengan cara ditekan. Selanjutnya, periksa jalan napas atau airway, pernapasan atau breathing, dan sirkulasi atau circulation pada orang tersebut. Bila ada perdarahan, hentikan perdarahan tersebut dengan menekan luka dengan menggunakan kain bersih. Jika darah merembes pada kain yang ditutupkan tersebut, jangan melepaskan kain tetapi langsung merangkapnya dengan kain lain. Selanjutnya, segera bawa korban ke unit gawat darurat terdekat atau hubungi ambulans.